sampai lidahnya panjang. Saya aja takut. Benar, saya bilang saya mimpi kan, macam di film pula ini. Udah panjang biru lagi. Allah Akbar. Jadi saya tak kejut juga, ya Allah. Ternyata setelah meninggal subuh, setelah selesai sholat subuh itu, saya minta betul-betul sama Allah, ya Allah, percepatlah dia kesian ini. Alhamdulillah setelah itu selesai meninggal, saya tanya suaminya, apa hal, kok bisa begini kejadian dia? Ternyata dia dengan suaminya itu main ilmu hitam. Ya. Tak lama itu suaminya kemasukan 8 orang megangnya, mental semua. Sekali ditanya, rupanya di bawah rumahnya itu cukup ada air mayat, ada bunga kantil, ada ini apa semua. Saya suruh bongkar, ambil semua. Penuh satu ini. Ya Allah. Saya pun dah gagal, udah bab begini nih. Ya, kalau bab ngusir jin itu tak apa-apa, kalau udah bab begini nih, bab nyantet ini saya sudah agak-agak takut karena benteng gitu udah agak kuat. Itu bukan orang lah. Ya Allah, mak. Ini mau dibuang kata saya. Beb mau buang kemana nih Beb kata saya. Saya pun takut ya kata dia. Udah kau buang ya lah kata saya. Buang kemana nih kata dia. Buang paret situ lah. Ada orang mau nak buang. Jangan kata dia. Nanti toko aku tak laku-laku kau buang sini. Kata Allah, mak nak marah aku. Saya bilang ente pergi ke jembatan Kapuas sana, nanti lemparkan sana itu. Sekali saya tanya, udah nyaman dan si suami, saya tanya, apa penyebab bisa begini? Ente main ini ada apa? Pengen kaya, enggak agak kaya kata saya. Sekali dia bilang, saya tak pengen kaya, Beb, kata dia. Kenapa? Saya cuma sakit hati ya sama orang itu. Dia ngina saya. Saya sama istri saya, dia hina saya karena saya orang miskin, saya orang tadak, dia hina saya. Saya ngerjakan dia cuma satu ya, pengen ngancurkan rumah tangga dia. Udah selesai. Setelah dia berpisah, saya senang, udah. Saya tak pengen kaya, walaupun saya sakit, enggak apa-apa. Yang penting saya senang nengok dia hancur. Saya tak ada pikir.